وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواlah. Amma ba'd. Akhwati pemirsa Markazuna TV yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Fiqhil Muyassar sampai kepada Al-Mas'alatu Sabi'atu Al-Awqatul Manhiyu Anin Nafilati Fiha. Permasalahan yang ketujuh, waktu-waktu yang dilarang untuk salat nafilah padanya. Hunaka awqatun nuhiya an salati tatawwu'i fiha illa mastusniya. Ada waktu-waktu yang dilarang dari salat tatawwu' padanya kecuali apa yang dikecualikan. Wahya awqatun khamsatun. Dan waktu-waktu tersebut adalah 5 waktu. Al-awwalu min ba'di salati subhi hatta tatlu'a syamsu. Yang pertama dari setelah salat subuh hingga terbit matahari. Liqaulihi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu'a syamsu. Tidak ada salat setelah salat fajar hingga terbit matahari. Ats-tsani min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra ramhin fi ra'yil 'ain. Yang kedua, sejak atau dari terbitnya matahari hingga ia meninggi atau naik sekadar atau dengan ukuran romhin, anak panah, pada pandangan mata. Wahwa qadru mitrin takriban. Dan kadarnya adalah seukuran 1 meter kurang lebih. Wa yuqaddaru bil waqti bihawalai rubu'i sa'ati aw thulusiha. Dan ia diperkirakan dengan waktu itu sekitar 1/4 jam atau 1/3-nya. Fa idza irtafa'ati syamsu ba'da tulu'iha qadra ramhin faqad intaha waqtun nahyi. Jika matahari naik atau meninggi setelah ia terbit seukuran 1 anak panah, maka telah berakhirlah waktu dilarang, waktu larangan salat. Liqaulihi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam li Amri bin Absah, "Shalli salata subhi, thumma aqsir 'ani salati hatta tatlu'a syamsu hatta tartafi'a." Salatlah engkau salat subuh, kemudian tahanlah atau berhentilah dari salat hingga terbit matahari, hingga ia meninggi. Wal hadisi Uqbah bin Amir al-ati, dan berdasarkan hadis Uqbah bin Amir yang akan datang. Wasalisu 'inda qiyami syamsi hatta tazula ila jihatil gharbi wa yadkhula waqtu zuhri. Yang ketiga adalah ketika matahari naik meninggi, maksudnya qiyam asyams ini adalah ketika matahari itu naik tinggi dan berada pada posisinya yang paling tinggi penghabisan ketinggiannya, karena matahari itu jika ia telah meninggi dan sampai kepada puncaknya maka ia akan perlahan-lahan turun kembali hingga matahari itu condong atau bergeser ke arah maghrib, ke arah barat, dan masuklah waktu salat zuhur. Li hadisi Uqbah bin Amir, berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, "Salasu sa'atin kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana.
3 waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu melarang kami dari sholat pada waktu-waktu tersebut dan dari menguburkan padanya orang-orang yang mati di antara kami. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, yaitu ketika matahari terbit permulaan hingga ia meninggi. Kemudian wahina yaqumu qa'imudz zahirati hatta tazulah, dan ketika qa'imudz zahirah itu meninggi. Qa'imudz zahirah ini adalah matahari yang pada saat posisi itu ketika bayangan seorang laki-laki yang berdiri itu tidak terlihat hingga matahari bergeser dari puncak ketinggiannya. Wahina tatadayyafu lil ghurubi hatta taghruba, dan ketika ia condong atau bergeser ke arah barat, ke arah terbenam hingga ia terbenam. Wa makna tatadayyafu lil ghurubi tamilu lil ghurubi, dan makna dari tatadayyafu lil ke arah maghrib maksudnya adalah ia condong atau bergeser ke arah maghrib, ke arah terbenam. Warabi'u min salatil asri ila ghurubi syamsi, yang keempat adalah dari sejak salat asar hingga terbenamnya matahari. Liqaulihi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'dal fajri hatta tatlu'a syamsu. Tidak ada salat setelah salat fajar hingga matahari terbit. Wala salata ba'da salatil asri hatta taghiba syamsu, dan tidak ada salat setelah salat asar hingga terbenamnya matahari. Wal waqtul khamisu idza syara'at fil ghurubi hatta taghiba kama taqaddama fil hadis. Yang waktu yang kelima adalah ketika ia mulai ke arah maghrib hingga ia terbenam. Seketika ia pelan-pelan atau perlahan-lahan ke arah maghrib sampai ia menghilang, sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu di dalam hadis. Fatakunu hadhil awqatul khamsatu mahsuratan fi salasati awqatin. Maka waktu-waktu yang 5 ini terbatas pada 3 waktu, wahya, yaitu min ba'di salatil fajri hatta tartafi'a syamsu qadra ramhin, dari setelah salat fajar hingga matahari naik meninggi seukuran anak panah. Wahina yaqumu qa'imudz zahirati hatta tazula syamsu, dan ketika qa'imudz zahirah naik tinggi hingga tidak terlihat bayangan orang yang berdiri sampai matahari bergeser turun dari puncaknya. Wa min ba'di salatil asri hatta yatimma ghurubus syamsi, dan setelah salat asar hingga sempurna terbenamnya matahari. Amma hikmatun nahyi 'anis salati fi hadhil awqati, sedangkan hikmah dari pelarangan salat di waktu-waktu ini adalah faqad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan annal kuffara ya'buduna syamsa 'inda tulu'iha wa 'inda ghurubiha, bahwasanya orang-orang kafir itu mengibadahi matahari ketika terbitnya dan ketika terbenamnya. Fatakunu salatul muslimi fi tilkal awqati fiha musyabihatan lahum, maka salatnya seorang muslim pada waktu-waktu tersebut padanya ada penyerupaan
terhadap mereka, orang-orang kafir. Fa fi hadisi Amr bin Absah, pada hadis Amr, fa innaha ay syamsa, sesungguhnya ia, maksudnya matahari itu, tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitani, ia terbit ketika terbitnya di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufaru, dan ketika itu bersujud padanya orang-orang kafir. Fa innaha taghrubu hina taghrubu baina qarnai syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kufaru, dan sesungguhnya ia juga terbenam ketika terbenam di antara dua tanduk syaitan, pada saat itu bersujud padanya orang-orang kafir. Hada an waqti tulu'i syamsi wa waqti ghurubiha, ini tentang waktu terbitnya matahari dan waktu terbenamnya. Wa amma an waqti irtifa'iha wa qiyami qa'imi dhahirati, sedangkan tentang waktu meningginya ia dan waktu naiknya atau berdirinya qa'imu zahirah, faqad bayyana, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan illatun nahyi fil hadis sabiq nafsihi, illah atau alasan, sebab dari pelarangan dalam hadis yang terdahulu. Faqala, beliau mengatakan, fa inna hina idzin tusjaru jahannamu, sesungguhnya pada saat itu neraka jahanam itu dinyalakan. Fala tajuzu salatu tatawwu'i fi hadhihi al-awqati illa ma warada ad-dalilu bistitsna'ihi, maka tidak boleh salat tatawwu' pada waktu-waktu ini kecuali apa yang datang dalil tentangnya atau tentang pengecualiannya. Karoka'atayit tawafi, seperti 2 rakaat tawaf. Liqaulihi, berdasarkan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, ya bani abdi manafin la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla fihi ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Wahai bani abdi manaf, janganlah kalian menahan seseorang untuk bertawaf di rumah ini, maksudnya Baitullah, dan salat padanya di waktu manapun yang ia kehendaki, dari malam hari atau siang hari. Wa kadza qada'u sunnatil fajri ba'da salatil fajri, demikian juga mengqada salat sunnah fajar setelah salat fajar. Wa qada'u sunnati zuhri ba'dal asri, dan mengqada salat sunnah zuhur setelah asar. Wala siyama idza jama'a adh-dhuhra ma'al asri, terutama jika ia menggabungkan salat zuhur bersamaan dengan salat asar. Wa kadzalika fi'lu dzawatil asbabi minas salawati, demikian juga contohnya pengecualian mengerjakan yang apa-apa yang mempunyai sebab dari salat-salat, maksudnya mengerjakan salat-salat yang mempunyai sebab-sebab tertentu. Kasalatil janazati, seperti salat jenazah, wa tahiyyatil masjidi, dan tahiyatul masjid, wa salatil kusufi, dan salat kusuf atau salat gerhana, wa kadzalika qada'ul faraidhi al-faitati fi hadhihi al-awqati, demikian juga mengqada salat-salat faraid yang terlewatkan di waktu-waktu ini. Li'umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, siapa yang tertidur dari melaksanakan salat atau lupa, maka hendaklah ia melaksanakan salat tersebut ketika ia mengingatnya. Wali annal faraidha dainun wajibul adai, dan dikarenakan faraid itu adalah hutang yang wajib untuk ditunaikan. Fatu adda mata dzakarohal insanu, maka ia dilaksanakan
atau ditunaikan kapanpun seseorang telah mengingatnya. Demikianlah pelajaran kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.